Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota, lalu kemudian Bapak Kapolres, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, kemudian alim ulama bil khusus Ayahanda Abah Kiai Haji Saiful Hadi beserta Kiai Haji Ustadz Fahmi, kemudian bersama kita Habib Mahdi Ibnu Syihab, kemudian Kiai Haji Kemas Muhammad Ali, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Islam datang ke suatu daerah, maka Islam tidak mengharamkan, melarang semua tradisi. Yang diharamkan hanya yang bertentangan saja dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tiba-tiba Ustadz teringat tentang itu? Kebetulan mata saya tertuju ke belakang melihat pohon kayu yang besar, kemudian bagian tengahnya dilobangi, kiri dan kanan dikasih kulit kambing dan kulit sapi. Kalau dipukul suaranya besar. Namanya? Itu dia, mata saya. Itu tidak ada di zaman Nabi SAW. Pernah tidak ada dalam hadis Nabi memerintahkan Abu Bakar, hai Abu Bakar, pukul beduk. Tak ada. Tapi tadi kita mendengar itu dipukul ketika menjelang azan. Gunanya untuk apa? Membangunkan orang sekitar masjid supaya datang ke masjid ketika suaranya berdegum besar, supaya orang bangun di sekitar masjid. Karena waktu itu belum lagi ada mikrofon. Waktu itu masih zaman belum masuk lagi televisi, multimedia, lampu, maka tradisional membangunkan orang dengan kentong, membangunkan orang dengan beduk. Dan dari filosofi beduk ini pula dapat kita ambil pelajaran. Sama-sama kulit kambing, sama-sama kulit sapi, tapi tergantung dia berteman dengan siapa. Kulit kambing berteman dengan Al-Quran, dicium, dipeluk, dikasih minyak wangi. Tapi kulit kambing berteman dengan beduk, orang belum bangun dia sudah dipukul duluan. Jadi kita ini penuh dengan filosofi dan makna. Kita melihat ada namanya di Malaysia Twin Tower, ada namanya menara kembar, dan di Lubuk Linggau ada pula menara adik-beradik. Kata Abah Kiai Haji Saiful Hadi, Ustaz Somad, di sini menaranya adik-beradik. Zaman Nabi SAW tidak ada menara. Coba cari hadis Nabi bahwa Bilal bin Abi Rabah naik ke atas menara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada. Bilal azan di atas atap rumah, satah namanya. Ketika peristiwa pembebasan kota Makkah dari tangan kafir musyrik jahiliyah, Bilal bin Abi Rabah naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang kafir musyrik jahiliyah melihat Bilal yang berkulit hitam azan di atas Ka'bah? Untung bapakku sudah mati di zaman jahiliyah sehingga tidak melihat burung gagak azan. Karena Bilal berkulit hitam. Ketika Islam sampai ke Mesir, di Mesir ada sebuah kota bernama Alexandria. Lalu kemudian di kota Alexandria itu ada tiang yang tinggi di tepi pantai laut Mediterania. Tiang yang tinggi tempat api itu orang kita menyebutnya mercu suar. Orang Arab menyebutnya tempat api. Nar, api. Manara, tempat api. Itulah asal muasal kata
manarah, tempat api. Lalu kemudian apinya dibuang, muazzinnya naik ke atas. Zaman dulu menara itu pakai tangga, naik orang ke atas, azan orang di atas, supaya suara bergema ke seluruh negeri, kampung dan kota. Zaman sekarang muazzin tak ada yang naik ke atas menara. Muazzinnya di bawah, suaranya naik melalui kabel. Artinya apa? Islam menghormati peradaban, bangunan, bentuk apapun namanya, selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ini masjid yang agung, cantik dan indah. Bagian tengahnya ada melengkung tiang dinding, tiang atap melengkung bernama kubah. Kubah tidak ada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah sejarah bagaimana masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma, lantainya pasir, tidak pakai semen, tidak pakai keramik, dan atapnya hanya batang-batang korma yang disusun dengan daun-daun korma. Tidak ada pakai kubah. Kubah ini bangunan datang dari mana? Ketika Islam masuk ke Roma, Bizantium, mereka melihat bangunan melengkung kubah, lalu diambillah kubah itu dibawa ke negeri-negeri Islam. Kenapa kubah ini bagus? Kubah diambil karena dengan adanya kubah tidak ada tiang di tengah. Seandainya tidak ada kubah, pasti ada tiang di tengah. Karena kubah adalah struktur bangunan melengkung sehingga tidak ada tiang di tengah. Kalau tidak ada tiang di tengah, maka shaf tidak putus. Kita senang masjid ini besar, tak ada tiang di tengah, shaf tidak putus. Manfaat kubah pertama, shaf tidak putus. Yang kedua, saya ceramah bisa plong lapang. Seandainya ada tiang banyak di tengah, itu hadis ayat yang dibaca khotib tak sampai, nyangkut di tiang-tiang. Artinya apa? Bangunan, arsitektur, kentong beserta beduk masjid tidak ada zaman Nabi Muhammad SAW, tapi boleh diambil selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Termasuklah mikrofon ini. Tidak ada dalam hadis Nabi SAW suaranya menggelegar karena pakai mikrofon, tak ada. Mikrofon ini bukan tradisi dari Islam. Mikrofon ini bukan buatan Saudi Arabia. Mikrofon ini buatan dari Barat. Makanya tertulis di sini bahasa Inggris on off. Seandainya ini dari Saudi Arabia, pasti tertulis al-hayah wal maut. Begitu juga dengan lampu kita, begitu juga dengan alat perekam. Allah tahu dulu umat manusia ini otaknya cerdas, hafalannya banyak. Bagaimana Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari meninggal tahun 256, namanya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari hafal 600.000 hadis. Diringkasnya kitab Sahih Al-Bukhari menjadi 7.275 hadis. Hafal. Sekarang manusia dengan keterbatasan akalnya susah mengingat, tapi Allah Maha Adil, muncullah orang-orang yang menciptakan alat-alat pengingat. Susah ngitung, muncul kalkulator. Susah ngingat, apa yang diceramahkan Ustaz Somad tadi? Entah, ayo kita tanya dia. Ustaz, masih ingat yang Ustaz sampaikan tadi? Aku pun tak ingat lagi. Allah Maha Adil, diciptakannya alat-alat untuk mengingat. Bapak Ibu tidak perlu mencatat apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena datang orang yang sangat baik dari Jepang untuk membantu kita. Siapa namanya? Sony. Datang dari Korea. Siapa namanya? Samsung. Datang dari Jawa Timur. Siapa namanya? Oppo. Kamera, alat MP3 suara, ingin melihat gambar MP4 video. Ini semua alat-alat boleh kita pakai, sehingga umat Islam ini bukan umat yang ekstrim, umat yang ketinggalan zaman. Apapun yang ada dari saudara kita non muslim boleh kita pakai. Tapi kalau sudah terkait dengan masalah akidah, masalah keyakinan, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum.
Alhamdulillah, Lubuk Linggau masyarakatnya heterogen, sukunya macam-macam, agama mayoritas muslim. Kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Engkau saudaraku satu agama, diikat oleh la ilaha illallah. Ada yang tidak seagama, ada yang non muslim, engkau tetap juga saudaraku, diikat dengan negara kesatuan Republik Indonesia, diikat dengan satu dasar Pancasila, dan dasar yang utama ketuhanan yang Maha Esa. Makanya tidak ada orang Islam yang mengancam non-muslim. Tidak ada orang Islam yang berkata itu non-muslim, tidak seagama, bakar rumahnya, bunuh lakinya, larikan bininya. Tidak ada. Islam itu datang membawa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini mesti dijelaskan kepada anak cucu kita, supaya jangan sampai dia dituduh, mudah orang menuduh Islam teroris, Islam ekstremis, Islam fasis, Islam benci kepada berbeda. Islam ini agama yang baik. Tunjukkan saya di mana tempat Islam. Kalau dia banyak, maka yang minoritas terjaga, terpelihara. Tapi kalau sudah kita sedikit, lihatlah bagaimana saudara kita di Uighur, di Cina. Lihat bagaimana saudara kita di minoritas di sana. Ketika Islam sedikit, datang Slobodan Milosevic membantai saudara kita di Bosnia Herzegovina, rata dengan tanah. Ketika kita sedikit, apa yang terjadi sekarang di Cina? Islam minoritas, umat Islam dihabisi, ditangkap, dipaksa minum khamar, yang sedang puasa dipaksa makan, yang gadis-gadisnya diperkosa, yang sedang pakai jilbab disuruh buka hijab, dipaksa makan haram. Jadi kalau ada orang berkata Islam itu agama yang keras, Islam bukan keras, Islam itu tegas. Itu yang ceramah itu suaranya keras, suaranya aja yang keras, hatinya lembut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini untuk keluar. Kita ini ada ke dalam, namanya intern, ada keluar, namanya ekstern. Keluar, kita menebar kedamaian. Ke dalam, ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang. Sebelum bangun tidur, kita berkasih sayang dalam doa, menyebut nama Allah, Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca sekarang, nanti itu tidur. Dan setelah bangun tidur, kita juga diajarkan berkasih sayang, menyebut nama Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu bangun tidur, bukan doa penutup majelis. Kalau doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang sudah hafal. Kalau tak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Ada juga orang habis pengajian yang dibacanya alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu biasanya yang dekat-dekat tiang sama dekat dinding. Jangan tersinggung. Jadi malam sudah saya sebut, ada beberapa orang yang tersinggung, selesai pengajian mati langsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umat ini di waktu pagi. Makanya ada ungkapan orang kita, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Zaman sekarang orang Islam bangun siang, jangankan patok ayam, sudahlah dipatok ayam, diambil musang, dimakan kucing. Habis, tak tersisa lagi untuk dia. Sedangkan Islam mengajarkan kita, Allahumma ya Allah, barik, berikan berkah li ummati, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi bukuriha, pada waktu paginya berikan berkah. Makanya sebelum matahari terbit, dia sudah bangun duluan. As-salatu khairum minan naum. Masjid sunyi. Begitu besok imam bertanya, kenapa kalian tidak ke masjid tadi? Salah muazin Pak Imam, lagunya terlalu slow. Orang kita suka menyalahkan orang lain.
Karena dari kecil memang sudah dididik menyalahkan orang lain. Lihatlah ibu-ibu orang Indonesia sama ibu-ibu orang Barat. Orang Barat kalau anaknya jatuh pas belajar berjalan, jatuh anaknya, dia suruh bangkit, wake up, bangun, bangun, bangun. Orang kita enggak, kalau anaknya jatuh, lantainya yang dipukul. Jahat. Diajarkan menyalahkan orang lain. Maka sejak hari ini, nanti kalau anaknya jatuh, langsung suruh bangkit, wake up, bangun, bangun, bangun. Bukan lantai yang salah, kamu yang salah. Kenapa jatuh? Nah, kita selalu menyalahkan orang lain. Kenapa masjid kosong? Muazzinnya salah Pak Ustaz, lagunya slow. Muazzin merubah lagu besok. As-salatu khairum minan naum. Tetap juga tidak datang ke masjid. Ini bukan di Lubuk Linggau. Di Lubuk Linggau lihatlah sampai tak ada tempat. Padahal itu teras. Masjid dibuat ada teras. Teras itu maaf, tempat perempuan yang sedang haid. Tapi bukan berarti yang di luar itu sedang haid. Tapi karena memang penuh pagi ini luar biasa. Ini bukan sholat Jumat ini sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha orang ramai maklum. Kenapa? Mau ngambil kupon daging. Tapi subuh ini tidak ada pembagian sembako. Jangan-jangan Pak Wali mewajibkan datang ini subuh. Saya pernah datang ceramah di masjid, ramai. Selesai acara pengajian, semua mencari absen, mau tanda tangan. Rupanya PNS dikenakan wajib pengajian. Patut waktu Ustaz ceramah semuanya nggaru kepala. Lama betul pengajian. Tapi subuh ini tidak ada paksaan. Semuanya datang dengan melangkahkan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Datang ke masjid dalam keadaan harum semerbak. Saya cium tadi bau-bau harum semerbak. Kenapa? Karena malaikat tersakiti dengan bau busuk. Innal malaikata malaikat tata'azza tersakiti mencium bau. Man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, sauman bawang putih, falyatazil masjidana, jangan dekat-dekat masjid kami, karena malaikat tersakiti mencium bawang merah bawang putih. Itulah mengapa sebelum imam mengangkat takbiratul ihram, apa kata Nabi? Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartukum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak, gosok gigi sebelum sholat. Coba tengok para habaib, coba tengok para kiai, di jubah mereka ada siwak. Sebelum sholat, luruskan sok, luruskan sok. Siwak. Saya melihat dengan mata kepala Habib Umar bin Hafiz, waktu beliau imam, kami sholat subuh di belakang beliau, di depan. Sawu subuh, inna tasbihatu subuh min tamamis sholat, beliau bersiwak. Tiba-tiba anak kita sekarang diajarkan baleho besar, gosok gigi Anda 3 hari sekali. Dia baru tahu sekarang gosok gigi 3 kali. Kita sudah diajarkan dalam Islam, sebelum subuh gosok gigi, sebelum zuhur gosok gigi, sebelum asar gosok gigi, sebelum duha gosok gigi, sebelum tahajud gosok gigi, sebelum witir gosok gigi, sampai hilang tuh gigi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, jangan ajari orang Islam tentang kebersihan, karena yang paling bersih adalah orang Islam. Betul? Oh, kalau gitu Ustaz ngejek orang lain, jangan tersinggung. Saya kan bercerita tentang umat Islam. Itu apologi, itu membela diri saja. Mana ada orang Islam paling bersih? Kalau ada orang Islam yang jorok, itu yang salah Islamnya apa orangnya? Ngaku. Saudara yang dimuliakan Allah, idza staiqaza ahadukum min naumihi, kalau kalian bangun tidur, fala yughmis yadahu, jangan masukkan tangannya ke ember. Kalau kamu bangun tidur, jangan masukkan tangannya ke bejana. Kalau kamu bangun tidur, jangan masukkan tangannya ke baskom. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu tadi malam tangan yang nginap di hotel mana. Makanya kalau bangun tidur jangan ujuk-ujuk tiba-tiba tangan masuk ke bak, tapi dicuci bersih dulu. Sebelum sholat cuci tangan, sebelum wudhu cuci tangan. Islam mengajarkan. Sekarang anak-anak kita diajarkan bapak ibu guru, mama
kata ibu guru tadi pesan katanya hari ini suruh bawa sabun sama gayung sekolah. Kenapa nak? Hari cebok internasional. Sekarang mereka baru tahu hari cuci tangan internasional. Anak-anak di kecil diajarkan cuci tangan, tapi sekarang masih pakai tisu. Hotel-hotel berbintang, coba lihat. Hotel bintang 3 ada keran. Hotel bintang 4 mulai nggak ada keran. Hotel bintang 5 air pun tak ada. Susah. Ada seorang doktor di Pekanbaru, pakar budaya Melayu Riau. Kemana-mana kalau dia seminar internasional, di dalam tas kopernya ada gayung. Untuk apa ini Pak? Kita tahu kadang-kadang di hotel-hotel berbintang tidak lagi ada air, kata dia. Maka ini kita pakai. Ini bagus sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan bukan bersih, di atas bersih. Suci. Makanya diajarkan dalam Islam at-tahur, suci, satrul iman, suci setengah daripada iman. Makanya yang paling bagus itu sebelum subuh mandi dulu. Pak Ustadz, saya nggak boleh mandi, kata dokter. Kenapa? Jangan mandi. Kamu kena rematik akut. Kalau mandi, mati. Jangan. Tak boleh kita pilih mandi. Karena kalau mandi nanti mati. Jadi nanti kalau ada kawan di sebelah agak-agak asam dikit, maklum, dia kena rematik akut. Jadi kalau dia mandi, mati. Wudu pun tak boleh. Saudara kita yang di ruang rumah sakit ICU, itu tak boleh kena air. Karena banyak kabel-kabel. Tulisannya ICU, bacaannya ICU. Apa arti ICU? Aku melihat engkau. Itu ada kelanjutannya. ICU, you don't see me. Aku bisa nengok engkau, kau tak bisa nengok aku. Kenapa? Mata terpejam di ruang itu. Itu tidak boleh kena air sama sekali. Mereka itu kita ajarkan tayammum. Fatayammamu, bertayamumlah sa'idan dengan tanah thayyiban, thayyib, baik. Orang kita ini banyak merubah-rubah bahasa Al-Quran. Dalam Al-Quran thayyib artinya baik. Sampai ke tempat kita thayyib, enggak pulang-pulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ambil tanah, masukkan ke kresek, bawa ke rumah sakit. Assalamualaikum ibu bapak. Waalaikumsalam. Sudah berapa lama di rumah sakit? Sudah seminggu. Sudah sholat? Meleleh air mata orang di rumah sakit. Sudah seminggu tidak sholat. Istrinya tidak tahu, anaknya tidak ngerti karena tidak belajar agama. Padahal mereka di rumah sakit itu jiwanya kering, jiwanya kerontang. Datang orang lain mengajarkan doa agama mereka. Tidak satu, tidak dua yang mengadu ke HP, ke SMS, ke WhatsApp. Ustaz Somad, tadi pagi datang rohaniwan mengajarkan doa agama mereka. Salah siapa? Jangan salahkan orang, salah kita. Kenapa kita tidak mengajarkan doa-doa ke rumah sakit kita? Oleh sebab itu ustaz-ustaz, para alim ulama, para buya, para kiai, ajarkan masuk ke rumah sakit. Mereka rindu sentuhan. Sayup-sayup suara azan bergema dari tiang menara masjid, adik-beradik masuk ke masjid. Hayya 'alas shalah. Meleleh air mata pasien di rumah sakit mau ke masjid. Tidak ada yang mengajarkan dia sholat. Dia mau sholat tidak bisa berwudu, bawakan tanah. Makanya kalau ke masjid jangan bawa jeruk 2 kilo. Ke rumah sakit bawa jeruk. Untuk apa? Orang sakit tak makan jeruk. Habis jeruk itu dimakan orang sehat. Bawakan tanah. Gara-gara Ustaz Somad ceramah di Lubuk Linggau, tak ada lagi orang ke rumah sakit bawa jeruk. Semuanya bawa tanah. Kau kenapa bawa tanah? Aku mau mengajarkan engkau tayammum. Aku tahu kau belum sholat kan? Tidak sholat udah 5 hari, 10 hari kan? Betul. Aku tidak sholat. Begini caranya. Keluarkan tanganmu, tepukkan. Ambil tanah ini, pukulkan. Tepuk ke tangan, tembus ke wajah sekali. Caranya sekali sapu aja, sapu. Bukan tanah itu diambil gini-gini kan? Tepuk sekali, pukulkan ke tangan, dihembus, sapu sekali. Yang kedua, tangan. Nanti belajar sama ustaz, belajar sama kiai.
disapu dari ujung sampai ke siku, sampai muka sama tangan. Satu tayamum, satu wudu, tidak pakai kumur-kumur. Enggak dimasukkan loh. Habis itu sholat, ini kubah bagus, mantap. Tapi kalau tidak ada tiang, hancur ibadah semuanya. Rumah sakit yang kau bangun, anak yatim yang kau sekolahkan, panti jompo yang kau bantu, tak ada maknanya kalau sholat tidak ada. Selama engkau masih hidup, kau sholat. Bisa tegak, saya nggak bisa tegak berdiri Pak Ustaz. Duduk saja, duduk di kursi itu. Allahu Akbar. Duduk pun tak bisa Pak Ustaz, nyeri-nyeri tulang belakang. Baring, harap ke arah kiblat. Mana kiblat? Sana, baring, miring kiblat. Miring pun tak bisa, sakit tulang Pak Ustaz. Terlentang. Atau lentang, mata aja berkelip. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya sholat isyarat mata. Mata pun tak bisa lagi Pak Ustaz. Kami sholatkan ramai-ramai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu hebatnya sholat subuh, sholat zuhur. Makanya bapak-bapak yang sekarang ganteng, bapak-bapak yang sekarang sehat, bapak-bapak yang sekarang punya jabatan, bapak-bapak yang sekarang punya harta, punya tenaga, baik-baik sama ibu-ibu ini. Karena nanti waktu engkau sedang sakit Pak, mereka inilah yang akan mentayamumkan engkau. Betul Bu? Mereka inilah nanti yang akan menyuapkan engkau dengan bubur. Bang, makannya bang, abang sholat ya. Kalau bapak baik. Coba kalau bapak sekarang sombong, bapak sekarang pelit, bapak sekarang kasar, ingat, kalian akan stroke, stres, mati sebelah. Waktu itu anak tak ada, anak udah nikah. Waktu itu tetangga, kawan sudah lama pergi. Tinggal kalian berdua saja di rumah sakit. Bidan perawat tak ada. Ini yang dulu sombong kan. Hayya 'alas shalah. Aku mau sholat Bu. Dulu kemana aja? Dulu aku sehat tak mau ke masjid. Dulu setiap muazin sholat kau aja. Hayya 'alas shalah. Kau aja duluan lah. Hayya 'alas shalah. Kelepak bala 6. Sekarang baru kau rasakan. Tapi kalau bapak baik sama dia, tak apa-apa bang, abang tayamum ya, abang makan ya, sabar bang, tak lama lagi, 2 hari lagi selesai nih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Ibu masih menyanyikan lagu itu? Bagus. Nanti kalau ada pejabat-pejabat datang, nyanyikan lagu itu. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Nyanyikan itu di muka gubernur, di muka menteri, wali kota, jangan ada di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah, ini ceritanya pengalaman pribadi. Saya berserta rombongan Pemda dalam sebuah acara tablik akbar. Ketika kami sudah mau sampai masjid, tiba-tiba kami dengar suara mikrofon. Janganlah mau disanjung-sanjung. Dalam hati saya, wah, berani ibu-ibu ini nyanyi ini. Ini resikonya besar ini. Kalau sempat pejabat ditersinggung, tak turun APBD. Kok berani mereka nyambut dengan lagu ini? Begitu sampai di masjid, saya tengok yang mana yang nyanyi tadi. Rupanya flash disk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid kita tidak ada basa-basi. Masjid kita tunjukkan kebenaran. Alhamdulillah, salat subuh berjamaah. Wa minal laili, dari sebagian malam. Fatahajjat, tahajud. Setelah tahajud, salat subuh berjamaah ramai. Sempat-sempatkan salat tahajud. Gara-gara merawat anak, menjaga anak sampai tak tahajud. Ingat, kalau kau mati anakmu tak ikut menolong. Gara-gara menjaga suami, merawat suami sampai tak tahajud. Ingat, kalau kau mati suamimu tak menolong.
Malah kalau kau mati suamimu senyum. Gara-gara merawat pembantu mau nikah, sibuk sampai tak tahajud. Sempatkan tahajud agak 2 rakaat. Sebetulnya tahajud itu berapa rakaat Pak Ustaz? 8 rakaat. Witirnya 3, 8 tambah 3, 11 rakaat. Tapi katanya ada sahabat Nabi yang sholat tahajud 2 rakaat. Ada. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15. Sholat malam itu kalau tegaknya lama, rukuk sujudnya sikit. Kalau rukuk sujudnya banyak, tegaknya kejap. Nah, tinggal pilih saja. Bapak ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sempat-sempatkan. Pak Ustadz, saya payah bangun malam Pak Ustadz. Payah bangun malam karena tidurnya lama, makanya tidurnya cepat. Habis itu setel jam 2 biji, HP 2, pasang 2, 1 jam waker, kring. Yang satu lagi jam yang pakai canggih, jam-jam sekarang itu kan bisa di setel lagu. Nah, buat setel lagu. Ibu-ibu lagu nasyid buat. Bila Israel datang, insya Allah. Dengar ceramah saya jangan cuma didengar, praktekkan langsung. Besok malam, hari Jumat, malam Sabtu, besok setel. Jam 4, jam 3 buat setel lagu Bila Israel. Begitu terbangun, selimut sekujur tubuh, langsung terbangun. Kalau tak, cobalah. Jangan lagu dangdut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu bangun mandi. Katanya Pak Ustaz kalau mandi malam nanti kena penyakit tulang, rematik. Itu mandi malam habis maghrib. Banyak orang mandi habis maghrib tangannya biru-biru. Kenapa? Dicubit setan. Oleh sebab itu maka bangun malam jam 1, jam 2, jam 3 mandi bagus, fresh. Ngomong-ngomong cerita mandi malam, ini yang ceramahnya udah mandi apa belum? Udah mandi. Masya Allah, di pesantren tadi, Ustadz nanti tidurnya di pesantren. Banyak orang tak mau tidur di pesantren, maunya minta di hotel. Terbalik saya, kalau saya di mana-mana ceramah, saya maunya tidur di kamar pesantren. Kalau di hotel kenapa? Di hotel kita sudah pakai sorban, pakai peci, pakai baju koko, pakai jubah. Begitu keluar dari kamar hotel, nampaklah orang pakai baju kesempitan. Satu lift, di lift. Yang satu pakai baju kekecilan, yang satu pakai baju kesempitan. Mau ditengok berdosa, tak ditengok ada, kan serba salah kita. Tapi begitu di pesantren terjaga, mata terpelihara. Nah, ini pentingnya. Nanti kalau mengundang ustadz, dai, alim ulama, jangan dibawa ke hotel. Oh, hotel dibawa. Ustadz, hotel kami hotel syariah. Mantap. Yang punya duit bangun hotel syariah. Assalamualaikum papa. Papa di mana nih? Di luar kota ya. Mama curiga. Papa di hotel syariah mah, nggak ada apa-apa di sini. Alhamdulillah. Ibu-ibu pasti tenang kan? Tenang. Padahal bapak tuh main-main aja ke situ. Papa di hotel syariah nih. Habis itu keluar dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariah menenangkan. Syariah menenangkan. Syariah menghilangkan gundah gulana, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangun pagi, mandi, berzikir, sebelum masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mandi bersih-bersih, gosok gigi bersih, sempatkan tahajud, usolli sunnatat tahajud. Bagi yang sudah nikah, itulah enaknya, bertahajudlah dia dengan istrinya. Diambilnya air, dipercikkannya ke wajah istrinya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin-pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey, usolli sunnatat tahajud raka'ataini imaman. Yang masih lajang, usolli sunnatat tahajud lillahi ta'ala. Tak ada makmum di belakang. Tapi yang sudah beristri, usolli sunnatat tahajud raka'ataini imaman, ada makmum. Allahu akbar. Tak berbunyi. Heran istrinya, Mas, setahu saya kemarin waktu di Masjidil Haram bulan Ramadan,
Itu Syekh Abdul Rahman Sudais salat tahajud ada suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Abang kenapa tak bersuara? Mohon maaf Adinda, ini namanya imam silent. Tak berbunyi, bergetar-getar aja sedikit. Kalau ada suami ibu yang membangunkan malam tahajud, bersyukurlah walaupun tak berbunyi. Syukur pada Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau sudah Kau kirim seorang imam walaupun tak berbunyi. Nanti kalau dijaga lama-lama berbunyi juga dia. Mungkin dia sekarang sedang latihan jadi imam, tapi imam zuhur. Zuhur kan tak ada. Nanti udah agak-agak lama berbunyi nanti dia. Nah, di hari ini ada laki yang pulang mabuk kena narkoba. Ada yang laki pulang mabuk bawa PSK. Maaf, mohon maaf, kata-kata tak sopan tak layak. Tapi begitulah kenyataan sekarang. Ada suamimu yang masih mau bangun tahajud. Alhamdulillah. Berapa lama sudah ibu nikah? Coba renung-renungkan. Jangan jawab sekarang, nanti ketahuan. Berapa lama sudah menikah, pernah tak suami membangunkan malam tahajud? Yang ada sekarang, istri itu pula membawa setimba air. Bang, bangun bang, mau sahur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, habis itu salat subuh berjamaah. Datang ke masjid. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Siapa yang sholat subuh di masjid, derajatnya diangkat Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak percaya tuh Pak Ustaz. Masa iya orang yang sholat subuh diangkat derajatnya tinggi? Kalau tak percaya, tanya sama ibu-ibu nih. Inilah orang yang langsung diangkat Allah derajatnya. Siapa mengatakan Islam memijak-mijak perempuan? Siapa yang mengatakan Islam merendahkan harkat martabat perempuan? Kalian yang selalu mengejek Islam, yang mengatakan Islam merendahkan perempuan, menginjak-injak perempuan. Kalau kalian mau menengok bagaimana Islam diangkat derajatnya, datang kalian ke Lubuk Linggau. Saksikan perempuan tinggi derajatnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perempuan yang di atas ini dua kemungkinan. Pertama diangkat derajatnya, yang kedua datang terlambat. Karena sebagian ada juga yang ada di bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa laki-laki dan perempuan dibatasi oleh tirai? Nama tirainya satir hijab, berwarna biru, panjang dari dinding ke dinding, supaya yang laki-laki di belakang tidak melakukan pelecehan-pelecehan terhadap perempuan. Kalian perempuan ditutup, kalian perempuan dilindungi. Kalau kita beli buah di pasar, apel, anggur, mau yang mana? Apel yang dipajang di tepi jalan atau apel yang ditutup pakai plastik? Yang ditutup, terjaga, tak ada debunya. Begitulah perempuan-perempuan terjaga, terpelihara. Kepalanya ditutup, kakinya ditutup, badannya ditutup. Di antara laki-laki dan perempuan ada penutup. Penutupnya tinggi. Bahkan di masjid ini nampaknya penutupnya sampai 2. Ada penutup setengah tiang, ada penutup full di atas. Tengok, penutup. Mengapa begitu? Karena banyak juga yang laki-laki yang sok-sok belakang itu, apalagi pula makmumnya ada perempuan anak gadis cantik, lain bunyi aminnya. Amin. Oleh sebab itu maka dijaga ini perempuan. Makanya tidak ada laki-laki yang bisa menengok perempuan. Semua laki-laki di masjid ini tidak ada yang bisa menengok perempuan. Kenapa? Karena perempuan semua di belakang dan di atas. Perempuan tak bisa menengok laki-laki. Kenapa? Karena perempuan yang dari atas cuma menengok kepala-kepala aja. Yang dari belakang cuma nengok tengkuk-tengkuk aja. Saya bisa. Tapi tak terlalu jelas, agak jauh. Ini saya menengok ini tak nampak jelas. Tak bisa beda mana nenek-nenek, mana anak gadis. Sama aja semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mata terjaga, kemaluan terpelihara, datang ke masjid, sholat berjamaah. Tapi di antara sholat Nabi yang paling panjang ayatnya adalah waktu subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Waktu subuh itu ayatnya paling panjang, disaksikan oleh para malaikat. Malaikat yang menjaga tadi malam ikut sholat subuh bersama kita, lalu kemudian melapor kepada Allah. Ganti-gantian dengan malaikat yang jaga siang.
Jadi malaikat itu pakai sip-sipan juga, macam security. Ada sip malam, ada sip siang. Malaikat yang jaga tadi malam dengan malaikat yang jaga tadi siang berkumpul pada sholat subuh. Habis sholat subuh, malaikat naik. Ditanya oleh Allah. Allah nanya bukan karena Allah tak tahu. Allah maha tahu. Allah cuma mau kasih tahu kepada yang tak tahu dan yang tak mau tahu. Hai malaikat, ya, tadi malam apa yang kalian lihat? Kami lihat di tanah lapang masyarakat Lubuk Linggau penuh, ya Allah. Apa yang mereka lihat? Apakah Lady Gaga? Tidak. Apa yang mereka lihat? Mereka melaksanakan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat lain, ya Allah, tanah lapang penuh. Kenapa? Mereka sedang melihat Manchester United, Liverpool, Real Madrid, Barcelona. Tapi kita yang tadi malam bersolawat, insya Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mereka berkumpul tanah lapang menengok bola, nonton bareng, siap-siaplah nunggu syafaat dari Messi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat ikut bersama orang yang sholat subuh. Jadi kalau ada orang bangga betul, aku tadi sholat subuh sama menteri, aku tadi sholat subuh sama gubernur, aku tadi sholat subuh sama presiden. Kita sholat subuh bersama para malaikat. Mudah-mudahan doa kita diaminkan. Saya diminta membaca doa. Setelah itu saya berikan mikrofon kepada kiai, kepada ayah, kepada abah. Mudah-mudahan doa kita itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sholat berjamaah sampai-sampai Nabi mengancam, layan tayanna, mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kamar, mereka yang sholat di kantor, berhenti, jangan ulangi, datang sholat di masjid. Kalau mereka tetap sholat di kamar, tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, kubakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang, anda hidup Nabi Muhammad sekarang, bertambah titik api di Lubuk Linggau. Saking banyaknya rumah yang terbakar karena tidak sholat berjamaah. Tapi saya rasanya mubazir ngajak sholat berjamaah di Lubuk Linggau. Sedangkan sholat subuhnya saja sudah seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau sholat subuh sudah macam sholat Jumat, tak lama lagi Palestina akan merdeka. Bukan hadis Nabi, ungkapan ulama. Kalau sholat subuh macam sholat Jumat, kata dia sholat Jumat, apalagi di Lubuk Linggau sholat subuh macam Idul Fitri. Kalaulah gambar ini dikirim ke Palestina, itu tentara-tentara Israel mencret, pakai pampers mereka semua. Bayangkan pasukan dari Lubuk Linggau akan datang membebaskan Palestina. Takbir! Ajarkan kepada anak-anak kita sholat berjamaah. Bapak yang membangunkan. Nah, ayo sholat jamaah, nah, ayo sholat subuh ke masjid, nah, ayo bangun, nah. Cuman bapak sama ibu harus kompak. Ini kadang bapak sudah membangunkan, ayo nak, biarkan aja pak, ini kan tanggal merah. Sekali-sekali anak tidur sampai jam 8 kan gak apa-apa. Makanya bapak sama ibu mesti kompak. Ini hari Jumat, besok hari Sabtu. Besok hari Sabtu anak lajang sudah datang bawa sepeda motor mau ngajak jalan-jalan. Pak, kami jalan-jalan nanti malam sebentar ya. Jangan. Sekali katakan jangan keluar dengan laki-laki yang tak mahram. Jangan. Bapak sama ibu harus kompak. Ini kadang bapak sudah melarang. Jangan. Datang pula ibu. Kasihlah bang. Kita dulu lebih parah dari itu lagi. Inilah yang merusak ini. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Siapa yang tak pernah punya dosa? Makanya anak-anak nanti kalau nanya, Mama seperti ini, memangnya mama nggak pernah pacaran? Jangan tanya-tanya, diam aja. Lebih parah lah dari kau lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, tanggung jawab kita bersama. Alhamdulillah. Itu yang di pintu itu anak-anak. Anak-anak. Bahkan ibu menggendong anak datang ke masjid. Anak yang ibu gendong itulah nanti akan menjadi pejabat-pejabat di Sumatera Selatan insyaallah. Apa kata orang Melayu? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Dari kecil terlonjak-lonjak. Kalau dari kecil terlonjak-lonjak di masjid, melompat-lompat di masjid, lari-lari di masjid,
Kalau di masjidmu masih ada anak lari-lari, lompat-lompat, menjerit-menjerit, berbahagialah. Masjid ini 20 tahun akan datang tetap ada sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu sunyi, lebih banyak batuk daripada ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Saya bangga luar biasa. Kenapa? Karena yang hadir subuh ini adalah anak-anak muda. Betul? Dari mana Ustaz tahu anak muda? Nampak wajah-wajah. Dari takbirnya kita tahu anak muda. Takbir! Anak muda. Orang tua mana bisa kuat macam itu? Pergilah ke panti jompo. Pergi ada anak muda, adik-adik. Pergi kalian ke panti jompo, ajak mereka takbir. Takbir! Takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebanggaan luar biasa. Anak muda salat subuh berjamaah. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Tidak ada naungan, tidak ada atap, tidak ada kubah. Yauma la zilla illa zilluh. Tidak ada naungan. Ini Ustaz berapi-api ini kena semangat atau lapar? Campur dua. Nanti kata Nabi di padang mahsyar ada 7 yang dapat golongan yang mendapatkan naungan. Di antara yang 7 itu siapa? Syabun, anak muda, nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kalianlah anak-anak muda yang sholat subuh berjamaah. Amin. Bangga kita. Saya sholat subuh, datang anak muda pakai jaket warna hitam, tertulis di sini pejuang subuh. Mantap. Pas zuhur hilang. Kenapa tak datang zuhur? Subuh aja Pak Ustaz. Jadi zuhur mana? Kami zuhur di masjid juga, cuma masjid lain. Oh mantap. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat kita. Makanya kata Nabi sampai nikah pun di masjid. Ya Abdurrahman bin Auf, ya itu tanganmu ada bekas-bekas kuning aku tengok. Iya ya Rasulullah. Ada minyak wangi namanya za'faran. Nama minyak wangi namanya za'faran. Kalau diletakkan ke tapak tangan kuning-kuning dia. Biasanya orang Arab kalau nikah pakai za'faran, ada bekas kuning. Ya Abdurrahman bin Auf, ya aku lihat di tanganmu ada asaris sufrah, bekas-bekas kuning. Berarti kau nikah? Iya. Kenapa tidak undang kami? Kenapa diam-diam saja? Makanya kata Nabi kalau acara nikah, a'linu hadzal nikah. Nikah jangan siri, umumkan depan orang banyak. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuh, pukulkan gendang. Bapak Ibu, besok hari Sabtu, habis Sabtu hari Ahad, jangan nikah diam-diam saja, pukulkan gendang rebana. Ibu di Lubuk Linggau masih ada nasyid? Masih ada rebana? Lanjutkan. Kalau perlu buatkan lomba dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, lomba nasyid sekota Lubuk Linggau, juara 1 berangkat umroh. Setuju? Duitnya dari mana? Yang kaya-kaya. Kalau kalian menunjukkan diri kalian kaya bukan dengan rumah yang besar, kalau kalian menunjukkan kaya bukan dengan mobil yang mahal, berikan itu uang. Motivasi jamaah. Supaya apa? Kalau nasyid sudah mati, kalau rebana sudah musnah, kalau hadrah tak ada lagi, keyboard tunggal muncul. Naik artis pakai rok pendek, yang menonton atu-atu. Naik artis di atas keyboard tunggal, datang yang nonton di bawah, sampai salah suap, masuk ke hidup. Saya berapa kali tak datang acara pernikahan, sampai hati Ustaz Somad ya. Anak kami tunggal semata wayang nikah, Ustaz tak datang. Sudah kami antar surat undangan ke rumah Ustaz. Kenapa Ustaz tak datang? Saya datang. Kenapa tak masuk ke dalam? Aku mau masuk ke dalam, kalian sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Mana saya mau masuk ke dalam? Nah, ini semuanya harus ada. Tapi ada satu daerah dibuatkan perda, peraturan daerah. Tidak boleh keyboard tunggal. Kalaupun ada keyboard tunggal, lagunya religi hanya sampai jam 9 malam. Karena kalau sudah sampai jam 10, jam 11, mabuk, narkoba, khamar, miras, pacaran, zina. Yang pesta nanggung dosanya. Dan yang paling besar dosanya adalah pemimpin yang membiarkan perbuatan maksiat terjadi.
La ta'murunna bil ma'ruf. Itu bapak-bapak dari kepolisian, bapak-bapak dari Satpol PP, mereka punya hati nurani, di dalam hatinya ingin menggunakan pistolnya itu. Kenapa ini dosa? Tapi mereka tidak bisa berbuat karena tidak ada payung hukum, karena tidak ada perda. Tapi kalau ada peraturan daerah, anggota DPR keluarkan peraturan daerah, tidak boleh ada keyboard tunggal sampai jam 11, jam 12 malam. Yang boleh hanya religi. Bisa atau tak bisa? Bisa. Siapa yang akan memilih mereka? Kita semuanya. Inilah pentingnya umat Islam melek politik. Makanya di beberapa tempat saya dilarang ceramah, karena saya bercerita tentang suara demokrasi. Kita bukan tinggal di negara Islam, kita tidak tinggal di negara kerajaan, kita bukan tinggal di kerajaan Sriwijaya, kita tinggal di negara demokrasi. Suara terbanyak, suara Tuhan. Bukan sekedar jamaah ramai masjid, tapi bagaimana kekuatan masjid menjadi kekuatan politik. Setuju? Ustaz Somad tak pernah bicara partai, Ustaz Somad tak pernah bicara nomor, Ustaz Somad tak pernah bicara warna. Ustaz Somad hanya ingin umat ini suaranya benar-benar untuk orang yang sholat, untuk calon-calon yang peduli Islam, untuk orang-orang yang peduli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai kita punya susu, sapi punya nama. Susu apa? Susu sapi. Susu apa? Susu sapi. Padahal yang punya kambing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, saya nggak nangkap apa isi ceramah Pak Ustaz. Makanya sarapan. Orang kalau kurang cairan dehidrasi susah nangkap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi waktu saya naik ke atas, saya lihat jam 5:10. Saya kalau ceramah itu waktunya tepat. Tadi waktu naik saya lihat jam 5:10. Sekarang jam berapa? Jam 6:03. Berarti saya ada waktu 7 menit lagi. Namanya kultum, kuliah 7 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kenapa Ustaz ceramah cuma 60 menit? Menurut penelitian, lebih 60 menit tumpah dia lewat telinga. Meleleh. Makanya nanti kalau ada ustadz berceramah berapi-api, jamaah bagaimanapun juga, nah, itu biasanya udah lewat 60 menit. Meleleh. Ustadz berapi-api, dia berair-air. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya diminta menjadi imam. Ustaz Somad, imam? Tidak, imam tetap saja. Saya sadar suara saya tak bagus, macam kambing ditarik. Imam tadi Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fih. Rupanya ada makmum yang tak pernah sholat subuh ke masjid. Pertama kali sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah, sujudnya tilawah. Balik dari masjid, gimana tadi sama Ustaz Somad? Nampaknya imamnya ISIS. Kenapa? Sholat subuh 3 rakaat. Itu namanya sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah. Melaksanakan itu sunnah. Nabi Muhammad SAW melaksanakannya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kenapa masjid kami tak pernah buat Pak Ustaz? Imamnya tak hafal. Nama imamnya apa? Imam Trikul. Kul huwallahu min falak wa bin nas. Dicobanya kuliah ayyuhal kafirun, belok-belok. Wala ana bidu ma'abatu wala antum abidu nama abudu wala ana bidu ma'abatu wala antum abidu wala ana. Tak dapatnya simpang lakum dinukum waliyadin. Tapi imam masjid kita mantap. Sunnah. Rakaat pertama alif lam mim tanzil. Rakaat kedua hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqanal insan min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Panjang betul ayatnya Pak Ustaz. Itu sunnah. Maka nanti kakimu akan bersaksi di hadapan Allah. Nabi itu memangnya lama tegaknya Pak Ustaz. Nabi pernah sholat sampai tatafattara qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Ustaz Somad pernah bengkak kedua kaki? Pernah, waktu pergi umrah bengkak. Kenapa? Naik pesawat.
Kenapa tegaknya lama? Ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Supaya darah turun ke kaki sampai bengkak kaki. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ya, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau salat sampai kakimu bengkak? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa kakimu bengkak padahal dosamu yang lalu sudah diampunkan? Dosa yang akan datang sudah diampunkan. Kenapa kau salat sampai bengkak kaki? Apa jawab Nabi? Afala akuna 'abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur sampai bengkak kaki. Ini perlu saya jelaskan. Karena yang biasa ayatnya kul wallah, kul wallah, kul wallah, mendengar ayat panjang tadi risau. Jangan-jangan digalangnya pula anak-anak muda unjuk rasa ke Pak Wali. Ganti imam, ganti imam, ganti imam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada anakmu 4, wakafkan 1 anak menjadi imam. Dialah yang akan membacakan ayat sujud tilawah 20-30 tahun akan datang. Amin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami para penghafal Quran, ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan anak-anak kami dari narkoba, jauhkan dari zina, jauhkan dari HIV AIDS, jauhkan dari LGBT, supaya mereka menjadi imam pemimpin di masa akan datang nanti, ya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak ada gunanya harta yang banyak tinggal, tak ada gunanya emas melingkar, tak ada gunanya kekuasaan dan jabatan tinggal. Yang kau bawa kekal abadi, itulah dia. Bayangkan kalau anak kita yang imam tadi selesai. Sebetulnya yang baca doa itu imam, tapi imamnya tawadhu, rendah hati, dikasihnya mikrofonnya ke saya. Saya kasih ke Habib Mahdi, Habib Mahdi tak mau. Saya kasih ke Abah, Abah juga beliau tak mau. Kok salah saya berdoa? Tapi saya tahu, sadar diri, tahu diuntungnya panjang-panjang. Makanya doa saya tadi 10 aja. 10 doa tadi saya kalau Bapak Ibu hitung. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina. Selesai. Ini kadang imam mentang-mentang makmum banyak, saya pernah itu. Mentang-mentang makmum banyak, GR dibantainya berdoa sampai setengah jam. Pertama makmum semangat, naik semua tangan. Begitu dah 15 menit, tak tahan lagi. Ada pula imam ini berdoa bentak-bentak. Mau? Mau? Apa? Allah itu dirayu. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Bayangkan kalau kita buat proposal ke kantor Pak Wali Kota. Kami mau 5 sak semen. Kalau tak ada batu kerikil pun jadi. Kalau tak ada keramik 2 kotak. Lembut hati Pak Wali, langsung di ACC-nya agendanya. Coba kalau kita datang bentak-bentak. Triplek. Batu bata. Langsung dipanggilnya Pak Kapolres. Panggil Satpol PP, Satpol PP tangkap, ini gilo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi Ustaz Abdul Somad jangan kegeeran. Itu mikrofon dikasih bukan cuma kau saja yang berdoa, minta barokah Habib, minta barokah ayah. Makasih Kiai, ayah Anda, Abah doa, Abah pun berdoa, kita semua mengaminkan. Jadi jangan nanti habis sholat. Ini banyak nih sekarang orang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam jumpa beras. Doalah. Ayat doa asma. Ya Rasulullah, doa apa yang paling dikabulkan Allah? 2. Yang pertama, fi jawfil lail, doa habis tahajud. Yang kedua, doa ba'dal maktubah, habis salat fardu. Makanya habis salat itu doa. Ini banyak makmum tak lagi mau mengaminkan imam. Asal habis salat pulang. Imam kan baca doa. Kenapa kau tak aminkan? Lain doa imam, lain doa saya Pak Ustaz. Imam tu minta hujan, saya tak mau. Rupanya imam tu nanam sawit, dia nanam karet. Patutlah tak mau.
penting doa imam itu minta rahmat dan barokah. Aminkan saja. Apa saja doa imam itu aminkan. Nah, tapi ibu nanti kalau tahajud sama bapak jangan asal aminkan. Dengar baik-baik. Amin. Nah, jangan tanya, abang tadi doa apa? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai salat menyambung silaturahim. Assalamualaikum Pak Wali, sehat. Assalamualaikum Abah. Assalamualaikum Habib. Cium tangan Amirul Ulama. Ini salaman. Ini sekarang banyak orang tak mau lagi salaman. Assalamualaikum. Selesai. Kok kenapa tak salaman? Salaman selesai salat bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dhalah finnar. Kata Imam Nawawi, kalau sebelum salat tadi belum salaman, saya tadi sebelum salat tak ada salaman dengan Pak Wali. Habis sholat baru salaman. Sunnah. Sebelum sholat sudah salaman. Sama Habib sebelum sholat sudah salaman. Habis sholat salaman lagi. Mustahab. Baik. Dianjurkan. Yang tak boleh itu sedang sholat salaman. Nah, itu tak boleh. Oh, kuat. Sehat Pak Kapolres. Itu baru tak boleh. Kalau selesai sholat apa salahnya? Dan selesai sholat usahakan ada pengajian. Walaupun satu ayat. Walaupun satu hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah fardhu subuh yang dimuliakan Allah. Subuh ini kita membahas satu hadis Rasulullah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamhum fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu adalah musalsalat bil awwaliyah. Yang pertama kali didengar sahabat, yang pertama kali didengar tabi'in, yang pertama kali didengar tabi'in adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih. Dia hanya akan memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang dalam hatinya ada rasa kasih sayang. Kita ajak orang ke jalan Allah yang masih mabuk, yang masih minum khamar, yang masih berjudi, yang masih berzina. Ajak mereka ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, dengan cara bil hikmah, santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau dia kasar, ingin debat dia. Wajadilhum, debat dia. Tapi dengan cara yang santun, billati ya ahsan, dengan cara yang baik. Selesai pengajian, bubar, pulang dengan baik. Tunjukkan Islam agama yang santun, agama yang bersih. Tidak ada sampah berserakan. Sama macam kami di pesantren Ar-Risalah tadi malam. Saya menduga karena tadi malam penuh banyak orang, ini jangan-jangan habis acara ini banyak sampah ini. Tadi pagi kami lewat, tak ada sampah satu pun. Masya Allah, menjaga kebersihan. Rupanya udah dikutip santri pas habis acara. Makanya nanti kalau ada sampah-sampah, tutup botol, buang pada tempatnya, bersihkan. Masjid ini mesti kita jaga, lingkungan masjid kita jaga. Jangan sampai orang melihat agama Islam kotor. Agama Islam. Pergi kita ke lembaga tempat saudara, kawan, tetangga kita yang non muslim. Bingung kita nanya sama security-nya, mas, WC di mana? Saking kan tak tahunya di mana tempat WC. Kalau di tempat kita tak perlu nanya, tinggal tarik aja napas panjang. Langsung ketahuan. Oleh sebab itu mari kita jaga Islam. Setelah acara pengajian pulang, idza qudiyatis shalah, kalau sudah selesai salat, yang punya toko buka tokonya, yang punya ruko buka rukonya, yang punya ternak kambing lanjutkan, yang punya ternak sapi teruskan, yang punya kebun kembangkan. Setelah itu jangan lupa berinfak, bersedekah. Kita akan berpisah karena kami akan pulang ke Palembang. Nanti sore di UIN, habis itu saya pulang ke Riau. Tapi kita tetap bersatu dalam doa. Kalau boleh Ustaz Somad request minta doa, Ustaz Somad tak minta banyak-banyak. Doakan saja satu doa, matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang, masih ada jadwal sebelumnya. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami yang sudah mencarikan rezeki makan halal untuk kami ya Allah. Wali ummahatina, ibu emak kami yang sudah melahirkan kami meregang nyawa ya Allah.
Andai dia masih hidup dapat kami belikan makanan, pakaian, kami peluk tubuhnya yang rapuh, kami cium tangannya. Tapi sebagiannya sudah meninggal dunia. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa limasyayikhina, kiai-kiai kami, guru-guru kami, panjangkan umur mereka ya Allah. Wa sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka ya Allah. Wa qawi imanahum, kuatkan iman mereka ya Allah. Allahumma rzuqna al-istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di jalan yang lurus ini ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan Indonesia pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina ma la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan karena dosa kami kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke lubuk linggau ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezeki masih tertanam di dalam tanah, keluarkan dalam bentuk tanam-tanaman ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau rezeki kami masih sulit, masih susah, mudahkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke lubuk linggau ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina. Berikan berkah pada anak-anak kami, jadikan mereka para penghafal Quran. Wa barik lana fi amwalina. Berikan berkah pada harta kami sehingga kami bisa berinfak, berzakat, bersedekah ya Allah. Wa barik lana fi biladina. Berikan berkah pada negeri ini jauh dari malapetaka, bencana, riba, zina dan narkoba ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Kami ingin yang membisikkan ke telinga kami kalimat tauhid adalah anak yang dulu kami azankan ke telinganya. Dia yang membisikkan ke telinga kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.